Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semuanya yang sedang mencermati terkait dengan sejarah peradaban Islam, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dakwah dan perjuangannya. Nabi SAW sebelum masa kerasulan adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan Siqoyah. Nabi lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, seorang suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhroh. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama tahun gajah, yaitu tahun 570 Masehi. Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abraha, gubernur kerajaan Habsyi, Ethiopia, dengan menunggang gajah menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya, yaitu Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya lah Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun dia menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Muhammad, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalah yang terakhir. Allah berfirman, "Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Dia melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberimu petunjuk." Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Thalib. Setelah juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati oleh Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan, tetapi dia miskin. Dalam usia muda, Muhammad hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda ia sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW ikut untuk pertama kali dalam kafilah dagang ke Syria. Dalam usia baru 12 tahun,
kafilah itu dipimpin oleh Abu Thalib. Dalam perjalanan ini di Basra, sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan bahwa pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki daerah Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Pada usia yang ke-25, Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangan saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh laba yang besar. Khadijah kemudian melamarnya. Lamaran itu diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan bahagia dan saling mencintai itu dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kawin lagi sampai Khadijah meninggal ketika Muhammad berusia 50 tahun. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada usia 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, timbul perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu. Perselisihan semakin memuncak, namun akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Shafa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara ini. Ternyata orang yang pertama masuk itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun dipercaya menjadi hakim. Ia lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Lalu meminta seluruh kepala suku memegang tepi kain itu dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Demikian perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian tersebut. Demikianlah riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kerasulannya. Untuk selanjutnya yaitu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
pada masa kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan kolam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui.